keringat, fisik, mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Siapa lah udah jadi tangi itu. Banyak yang menilai bahwa permintaan maaf Habibur Rahman ini tidak tulus dari hati. Setelah dihujat oleh banyak kalangan masyarakat seluruh Indonesia, baik dari kalangan pejabat maupun kalangan politikus maupun kalangan partai, Miftah Habibur Rahman atau yang kerap disagus oleh para pengikutnya, mimpi itu menghampiri penjual es teh yang sempat ia olok-olok dan ia hinakan di depan banyak orang. Sosok ini, penjual es teh ini bernama Sun Haji, di mana dia berkediaman di Magelang, Jawa Tengah. Miftah Habibur Rahman menghampiri dan meminta maaf. Sebelum kita lanjut, mari kita simak video di mana Miftah Habibur Rahman dengan rombongannya berkunjung ke kediaman penjual es teh yang ia hinakan dan ia olok-olok di suatu pengajian. Siapa lah udah jadi tangi itu. Sengaja kan niatnya beliau salah pakai apa minta maaf. Ya, saya maafkan semua. Dan Mbak Milo sudah besar ini. Ya, saya tidak menyangka kalau bisa datang ke rumah. Dan kok bilang itu kami bakal dilanjut aja. Iya, Pak. Ya, saudara sebangsa setanah air, terlihat rombongan Miftah Habibur Rahman dan juga mungkin ada wartawan di situ sedang beramai-ramai berkunjung ke kediaman Pak Sun Haji, si penjual es teh yang viral karena diolok-olok oleh yang katanya Gus oleh pengikutnya ini, yakni Miftah Habibur Rahman. Di Miftah ini berkunjung dan meminta maaf. Nah, saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah, ada beberapa kejanggalan menurut saya yang perlu kita ketahui atas peristiwa yang ada ini. Yang pertama kejanggalannya ketika masyarakat sudah mulai mengecam, mengkritik di berbagai platform media, Miftah Habibur Rahman justru menampakkan dirinya seolah-olah membela diri, di mana dia memborong penjual jagung rebus di suatu tempat. Tidak ada klarifikasi di situ, tidak ada permohonan minta maaf di situ atas kegaduhan yang ia sebabkan sendiri. Barulah ketika Partai Gerindra, di mana di bawah pimpinan Prabowo Subianto, yang mengangkat dirinya sebagai utusan khusus kepresidenan, mengecam keras, meminta agar Miftah Habibur Rahman meminta maaf kepada si penjual es teh itu. Nah, saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dari situ dia itu meminta maaf, berkunjung langsung ke rumahnya. Nah, tentunya permintaan maaf Habibur Rahman ini menuai asumsi yang bermacam-macam oleh masyarakat. Banyak yang menilai bahwa permintaan maaf Habibur Rahman ini tidak tulus dari hati karena hanya menyelamatkan dirinya dan jabatannya. Perlu diketahui, Miftah Habibur Rahman di dalam pemerintahan Prabowo Subianto ini menjadi utusan khusus kepresidenan. Di berbagai negara, utusan khusus kepresidenan ini adalah sangat strategis, bersentuhan langsung kepada masyarakat, bersentuhan langsung kepada berbagai elemen masyarakat yang ada. Tata bahasa, kemudian gestur tubuh, sopan santun perlu diperhatikan karena bersentuhan langsung pada masyarakat. Nah, dalam hal ini, dalam konteks ceramahnya yang katanya ulama, tetapi tidak sama sekali mencerminkan ulama, sesat, kurang ajar, karena mengucapkan hal-hal yang kotor, dan mengucapkan hal-hal yang merendahkan di depan orang, itu tidak dibenarkan sama sekali dalam berbagai hal apapun. Menghina, mengolok, membuli, bahkan merendahkan serendah-rendahnya di depan orang, bahkan diketawain, bahkan ditertawakan juga oleh samping-sampingnya Miftah di dalam video itu. sesat, kurang ajar. Seperti yang katanya itu terindikasi namanya Ustadz Salim yang begitu terbahak-bahak
mendengar hinaan si Miftah ini kepada bapak penjual es teh dan juga si Habib yang terputus nasabnya, Habib Sindan ini, juga menjadi sorotan dan menuai kritik tajam. Ya, tidak hanya kritik tajam, bahkan cacian dan makian juga menghampiri panggung tersebut yang isinya ada yang tertawalah itu ya. Sesat, kurang ajar. Nah, saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dalam hal ini ya, Miftah Habibur Rahman itu diangkat sebagai staf khusus, yakni utusan kepresidenan. Menurut saya, sosok utusan khusus kepresidenan itu haruslah orang yang kredibel dan harus orang yang berintegritas, sudah teruji. Ini kan hanya diangkat ya, diangkat seperti Raffi Ahmad, tidak melalui ujian-ujian ya, tidak melalui sebuah tes psikologi maupun tes apapun, tes karakteristik dan lain sebagainya untuk menjadi utusan khusus kepresidenan. Ini berbahaya di dalam suatu negara. Kalau kita mengangkat suatu menteri ataupun pembantu-pembantu pemerintahan, kita tidak tes terlebih dahulu atau kita tidak uji terlebih dahulu latar belakang, karakteristik dan lain sebagainya. Bahkan rekam jejak Miftah Habibur Rahman ini sangat buruk. Tidak hanya 1 kali, 2 kali merendahkan para pedagang. Ya, itu berkali-kali merendahkan para pedagang. Nah, ini apakah tidak menjadi pertimbangan oleh Pak Prabowo Subianto? Dan dalam hal ini saya pribadi dan tentunya mungkin banyak sekali masyarakat ya, itu mengusulkan agar Pak Prabowo Subianto mempertimbangkan lagi Miftah Habibur Rahman sebagai utusan kepresidenan, bahkan kalau perlu memecatnya. Sesat, kurang ajar. Karena sudah memberikan cedera, memberikan suatu gambaran yang tidak baik bagi agama Islam, dan katanya diangkat sebagai, selain sebagai utusan khusus kepresidenan, hubungan masyarakat dan kemudian moderasi beragama. Moderasi beragama macam apa yang dilakukan oleh Miftah Habibur Rahman ini? Mimpi. Tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan dampak positif bagi keberagaman serta keagamaan bangsa Indonesia. Nah, dengan melihat rekam jejak yang ada, dengan melihat jejak digital di mana tidak 1 kali Miftah Habibur Rahman itu mengolok-olok para pedagang yang ada, bahkan berkali-kali, yang ini sudah menjadi karakter, yang ini sudah menjadi kepribadian yang sulit untuk dirubah. Ya, sulit untuk dirubah karena sudah menjadi kebiasaan. Nanti minta maaf itu terus sampai kiamat. Ya, jadi menurut saya utusan khusus kepresidenan ini diganti saja. Jangan Miftah Habibur Rahman, tapi yang lain lah yang lebih kredibel dari kalangan politisi maupun kalangan akademisi yang benar-benar rekam jejaknya ada, latar belakangnya real. Ya. Dalam bidangnya dia menguasai hubungan antara masyarakat, moderasi beragama, dan menguasai ilmu kaidah-kaidah utusan khusus kepresidenan, kan seperti itu. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal.